Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami Duo Karangan. Quote untuk hari ini adalah hidup itu bagaikan es krim. Cakap-cakap duduk pantun. Hidup itu bagaikan es krim, nikmatilah sebelum cair. Kalau pekerjaan berbeda, bersabarlah sebelum cair. Nah, itu berbeda. Berbeda jauh. Makanya kalau salah rekening itu harap diperbarui. Apa? Itu kata Imam siapa? Kan biasanya kan kata Imam Syafi'i. Ini adalah salah satu makalah yang dalam kitab besarnya ada di Imam Syafi'i. Tapi ada kata Yai Imam Hambali. Saya tahu. Apa? Yang beda itu kan. Kata Kiai Imam Hambali mengatakan petenang beda Allah. Makanya kalau mau WA nanti bisa menghubungi ke sini ke nomor 0882 ya. Itu loh. Piro sih? 0882 3558 4857. Iya. Atau ke Instagram kita sahur bareng _TV9. Hari ini tema kita adalah para pecinta tanah air. Nanti kita akan ada tamu kehormatan selaku pengurus Peta Nusa Jawa Timur, Gus Khairul Atok. Ini sudah bersama kita, makanya kita harus cinta di Peta Nusia. Ini Peta Nusia, makanya kita harus cinta tanah air. Untuk itu Awak dewe kan memang dari dulu kan, makanya aku kenapa memilih Hansip tidak memilih RT ataupun lurah. Ya karena aparatur negara kaya awak dewe kan termasuk pecinta negara. Makanya aku semalam iku wis oleh wangsit. napa iku? Olake rong piring. Iku pangsit. Mari mangan pangsit aku turu. Mari tangi turu aku istikharah, lho aku diimpeni. Iku jam pira? Jam 11. Waduh, kok umpama ngipimu jam 12, iku mem mirip. Ambek sing mendekati keapian. Iya lek jam 12 ngono iku. Loh, tapi aku mari ngono tangi turu mana aku teh? Jam piro? Pas jam 12 iku aku. Ngipi apa iku? Iku mimpi sing kamu omong iki mau. Sing tentang Indonesia, tentang tanah air. Iya. Coba awakmu jam 2 ngono lek masalah-masalah negara, kebangsaan ngono iku. Iya. Iku iso mendekati iso kenyataan. Awakmu kan karo mari jam 12 kena aku blet noyo iku. Lah kan aku ngempet mulai isu. Iya. Akhirnya jam 12 aku tangi noyo, akhirnya mari noyo aku wudu maneh. Dadi suci akhirnya turu jam 2. Jam 2 iku. Ngimpi. Ngipi tentang apa iku? Ya sing mendekati pencinta negara. Yo, nang seneng nang negara iki yo. Coba setengah apa-apa awakmu. Lek setengah apa-apa iku sola wong sahur iku jam-jam krusial. Lah awakmu gak ero aku mari tangi turu mau jam 2 mau turu. Aku iku akeh lamuke tangi aku. Gawe pengusir lamu terus akhirnya turu mana setengah apa pas iku aku mimpi koyo iki. Turumu lho kok iso bersambung. Enggak aku mau berceritamu soal. Lho kan jenenge wahyu, jenenge hidayah, koyo awak dhewe kan gak mesti, makanya aku sangat miris sekali ketika melihat anak muda sekarang. Kenapa mereka lebih memahlawankan apa ya, pahlawan-pahlawan yang lain? Awakmu ngomong keapian ku mara goblokku miring ini. Aja miring-miring nemen diombe arek awakmu. Awakmu mari nang kuburan suwe ta? Ya dilu mek kesandung tok mang, aku mau ndelongok. Ngomongmu iso melit ngono. Karena itu penting deh, karena negara ini kayak gini, hubbul watun minal iman. Kecintaan kita terhadap negara itu yang terpenting. Aja dintekno kabeh aku sisano. Kamu kayak tanduran kuaci ae mau. Tilih ya situ. kuaci kan yang ngene, ya ero ya apik ngono iku ya apik. Saiki delon kaya penyanyi. Misale awakmu kerja ngene iki. Iya. Wis
gak tak bayar. Iya. Selama tahunan. Ah. Iku berarti kamu ojo sampai ngeluh ngono lho. Ya gak ngeluh awakmu sing mentolo. Ana wong kerja gak dibayar iku lah mentolo, tapi demi kecintaan terhadap negara, Betul. apapun akan saya berikan. Saya menjadi aparatur negara, kaya ngene iki dadi ansip. Berarti nyawa iki wis tak wakofno ke negara. Bener. Mangkane mengingat iku kebutuhan iku sepedamu iku kan tak gadekno. Iku tak gawe kepentingane RT, kepentingane bangsa iki kate aku kate gawe konsep-konsepan iku. Aku lari yo gawe klambi lawas maneh iki. Kamu gak seneng ta Rioyo iki aku gawe klambi apik batik wingi nane Rioyo 3 dino. Rioyo ping 3 aku. Gawe hansip to. Lah iya wis tak gadekno jare kamu kan demi ngene lho demi bangsa. Iya, tapi maksudnya mencintai tok sik. Lah iya karena minggu dengan iki mlaku wae ngono lho. sapa kaya wong gendeng ngono iku aku. Ana sampah ngono dilok meneng ngono. Saiki delok lho arek nom-nom saiki lho. Apa? Mereka tidak membuktikan bahwa cinta terhadap negara. Dadi penyanyi tok. Ya piro suwene? Betul. Kayak dadi apa dadi penyanyi ngono? Arek-arek kameramen PD ngono kok mesti dadi ngono-ngono tok. Gak iso tuh. Kita harus menumbuhkan kecintaan kita kepada negara. Iya aku paham. Tapi yo gak nemen-nemen Loh, ya iku apa? kerjaane ngono-ngono iku kerjaane. Lek awak dhewe iki seneng nang negara, berarti kan menjaga keutuhan. Awakmu ro kericuan ke Jakarta waktu iku. Iya, Lho, iya. aku nek di garda depan waktu. 98 iku. Lho, aku di garda depan teh. Liyane kabeh wis mlayu kabeh lho aku iki. Awakmu hebat berarti. Lho, aku semaput iku. Awan-awan tang-tang. Ngelak gak ono sing nulungi. Akhirnya aku ya diseret kok kucing ini lah ya. Kon ngono Loh, ayo. tapi kan maksudnya aku di garda depan, ngono lho Iya, maksudnya. iya. Tapi yo wis gak segitunya. Loh, ya Saya gak kan negara-negara iso. damai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Aku mau ngomong apa? Iku merdeka kok usir. Iku pondok barek, pondok iku lho, barek kaya Mukadara ngene. Modon. Kaya seneng tapi kok modon. Bisa usir. Bantai. Ngono lho. Glenon. Tuh, alamat iki. Awakmu ngomong cinta negara. Iki lo bayaran sih. Tak langkung Glenon, Pak Hanisi Pak Rete. Iki. Tak langkung lho kula keng nyatanya kula keng karo lebet lho Kak Hanisi mi Pak Rete. Eta soalnya mari anu mangan bubur. Catatan ono piro? Siapa? Catatan. Yo, catetane wis lunas ngono lho. Oh ya wis lah. Pak Rete ambek Pak Hanisi. Mosok sik ketok aku gawe klambi anyar kok gak ono sing nekor. Ala gaya klambi anyar kok lendos ae kok. Mergane mau tak delok-delok teko doan koyo Caca Handika. Mosok kaya Caca Handika. Oh sorry yo. Tapi lek delok gayae delok mlakune koyo Lesti. Lesti sing mari ditantang. Sing mari kena seti biliat iki. Tapi memang Pak Rete, aku ketemu tonggoku Pak Rete. Apa? Jenenge biasa diceluk Mbak. Iya. Ngomong ngene mau. Awakmu ku nggih klambi anyar ta, Buk? Oh iya, Loh, penasaran. iya lah, Mbak. Iya. Tuku nang sapa? Tuku nang koncoku. Iya. Sapa koncomu penyanyi aku. Iya. Ngono ku ya mbok tuku. Lho iya, Mbak ya tak tuku biyen makku penyanyi. Klambi ku gak tau didol. Iya. Digawe entas-entasane wajan. Sik gombal ngene iki, gombal ngene. Tapi anyen ketok anu mau ketok sampean koyo enom ono wong nyanyi kau masih gadis atau sudah jambret. Kok jambret sih? Janda jambret. Kok jambret ojo ngono lah Pak Rete. Wis pokoke Nek sampean ngomong jambret kan gak enak wong arek-arekku setore nang aku. Wis Jogon, pengepul. saiki Jogon, wong iki saiki alame wis kaya ngene iki. Ya. Jaga kekompakan, lek iso perdamaian dikuatkan, sing penting kuncine ku rukun. Ada lagunya itu Pak Rete. Apa? Perdamaian. Kaya nasi dari mana. Nasi Daria. Nasi Daria. Pokoke saiki
Masih ngono mau ono sing ngomong klambiku jarene apik. Sopo? Ya tak ngene no, ya saking kontok sing ngomong apik. Laine belas gak ono sing ngomong apik. Paling sing ngomong apik ku paling sing duwe wae, Bu. Ambo, aku ngono takon Pak Rete o meli ku ndhisik Pak Rete gak dikei ro. Coba dikei Jan, Bu. Hah? Awale dhisik Dek iki menganti ku diusir RT Dek ngono. Terus Terus barono kene wis iki nek iki yo ndek ngono wis ngurus kakak wis lurahe ndak seneng pindah maneh. Lah ngono nang Kampung Songo lha apa kok gak diusir ambek Pak Rete? Didukunno paling. Rupane koyo ngono lek. Pak Rete yo ngono kemalan dukun. Lho, nek Pak Rete nyen kopo? Pak Rete tau. Takene diomongi Titik Katu. Aku iku tahu. Apa? Aku iku tahu dolan ame Pak Rete. Aku ki lak seneng sih ambek Pak Rete yo. Iya, nyen wong Karep- guyu sosial Loh, aku ku asine cinta ambek Pak Rete. Karepku kan Pak Rete ku ben gelem mbek aku. Iya. Aku ku mari ngono nang dukun, Iya. nggawa bujo bajabu. Heeh, nggawa uyang. Mari ngono aku dolan ame Pak Rete, tak tekek nang kopi Pak Rete. Oh iya, akhir kenek mesti Pak RT. Lho lah kok dadakno diombe bapake. Iya nek bapake gak untune entek, mari ngono motoe ngene sisik ketheken tok. Ngono cinta mbek aku nguber-nguber aku sampean. Mangane ojo salah ta lek ono alamat kono wae. Iki gak dikasalah. Bapake yo ngono kemalan nemoni barang. Buk. Wong rasa seneng karo wong iku aja sampe luweh teko rasa senenge sampean nang tanah air. Loh. Kecintaan kita terhadap sesuatu atau benda atau seseorang itu pasti ada batas, ada overdosis. Tapi kecintaan awak dhewe nang tanah air itu melebihi dari segalanya. Karena dengan yakinnya kita mencintai kepada tanah air itu padha seneng ade padha termasuk iman. Loh kalau saya itu kalau cinta tanah air itu saya tuh pernah naik bis. Iya. Nang ngene Madura, diharap keturunannya. Awas awas jangan turun di tanah air. Aku gak oleh turun nang tanah air. Mari ngono bareng tak delok iya dadakno air. Maksudnya tanah yang punya air, bukan tanah air. Berarti kan saya cinta tanah air. Bener, awak dhewe iso kaya ngene urip enak, mlaku-mlaku ya aman. Krono wong biyen. Nah, rungokno Koneli. Ojo klambi tok sing didol. Iku kan gombol mbok dodolan ae. Klambi didol papat Pak Rete. 250-an tak lebokno mesin cuci brodol kabeh. Iku saya untung mbok klambi. Cangkeng ae bojone bola-balik anu ae. Iya ta? Bola-balik kerja saiki mesti didol. Bojomu dia didol. Kok gayap temen ngono sih. Wis tak tambahi 250 teli. Kok malah ditawar. Awak dhewe kok arek nom-noman sing di RT 9. Awak dhewe kudu menumbuhkan cinta tanah air. Pokok lek ana sing gak seneng karo cinta tanah air langsung diusir. Langsung turunkan. Usir ya. Adewe ngadano organisasi, aku ketuae sampean wakili. Oh, tepak itu Pak. Pak Hanisip aku mendutung. Mendukung kok mendutung. Berarti sampean ndukung aku ya? Saya mendukung. Ya wis lek ngono. Sampean ketuane aku wakili. Iya. Engko pokoke nek wis digerakno, anak muda-muda iki dikumpulno. Nek wis kumpul mangane kudu nang warungku lho Pak Hanisip. Beres gak masalah. Digores. Waalaikumsalam. Pak Hansip. Wong iki kok ketek tok ngene lho. Ketek yo. Mulai wingi aku angel bukae ngenteni arek iki syuting tok aku. Oh iso. Kan angel bukae Mas botolan. Aduh. Piye, Mat? Ya alhamdulillah lancar lah. Kamu kagak anu meleken bengi awakmu. Mripatmu ireng lon. Deh. Kamu iku. Seminggu aku. Mangan ojo ngeslot ae ta. Wis lerenono. Seminggu tak kali akeh. lapo seminggu. Lo yang melekan lho, Bu. Awakmu melok aku ae, melok organisasi. Arek iki kok gak ono pote-potene ireng kabeh. Lho kan kepangan ireng anjen. Kayak sapi arek iki. Ngawur. Awakmu lak nganggur sih. Melok organisasiku. Wah. Apa? Moh. Aja sampe tak pindah lho untu iki lho. Ojo di. Kate dadi apa kamu gak gelem, Bu? Aku Apa iki? Sprane rep. Nek malam-malam ngono aku sprane gak anu, gak iso. Aku repot. Iki dudu merusak negara, tapi mencintai negara. Lek awakmu seneng tekan negara iso njogo. Awakmu iku termasuk wong seneng ngono lho, Mat. Angel banget ngandani awakmu iki. Ayo. Yuk, Mat, ayo. Melo apa enggak?
Aku gak iso, Bu. Loro apa njek? Hah? Loro apa njek? Saya nggak mau tak noro congkel gini ada kia. Jarang nak ngodo sorong norong ngodo tanda kejadian apa? Teling. Wong pancet koyo wong ilang ae. Awakmu iku gak meno iku ate lapo. Wong awakmu ya lontang lantung. Prane Rip, gak iso aku repot Rip. Repot apa? Aku ono kegiatan cek dina iki ngomong Rip. Sik, awakmu bojo ya gak duwe. Anak ya mestine durung ono. Wong tuwa ya gak ono. Ngomong apa? Oh iya apa? Aku iku duwe Rip. Anak Rip iki lho. Dadi gak iso mau kegiatan gak iso aku. Aku lagi ngomong. Iki untune gak ono wong kene kabeh ta. Yo gak, aku saiki mau repot, saiki dina yo tandur, tani ngarit iki ngomong biyen, gak iso. Tandur, ngomong iku nek gak cinta negara gak kira katene murup iki jenenge padi. Murup. Iya gak murup. Gak katene murup. Heeh. Ayo melo apa enggak? Ayo kon. Ayo ngecak noro penjok. Dadi apa? Masa depanmu kon dadi apa? Kon lontang ngantuk males. Awakmu lek wong males gak lapo-lapo iku termasuk gak cinta negara kon iku. Paham, Rip. Tapi sesuatu hal itu tidak bisa dipaksakan, Rip. Nek karep kok ngono, karep bisa ngono. Oke, silakan. Aku gak ikut. Mon tak noro jadi nak, mon tak noro. Mon tak noro jadi nara pemak beda dina. Hah? Jadan badan sedo. Celing. Ayo. Gak bisa dipaksakan dong, Rip. Mat. Ya. AC Milan Juventus. Ayo. Ayo Mat ayo. Mat ayo, lek ancene awakmu gak seneng nang negara. Berarti awak dhewe AC Milan Juventus. Maksudnya? Berarti pertemanan kita putus. Tung tak tung dar. Duluang temu kertas. Apa? Biyen koncoku saiki kon tak lepas. Gak masalah. Aku mending kelangan konco timbangan aku kelangan negara. Kok sampai sakmono Rip gak ngerteni aku, Rip. Awakmu sih gak ngerteni aku. Cong sede cong dari jauh sangku lanceng. Tak tahu nasemaek tepak kajem. Dari jauh cong sangku lanceng tak tahu tepak kajem. Apa itu? Artinya apa? Enggak, artinya di bawah ini ya. Tolong, Mbak Sultan Sing karo ono dene sore. Tapi Aku bukan dadi apa? Pokoke apa ya apa kudu melok. Nek sampe gak melok sede sengak cong sede bingko ode bingko dari dina. Jadan badan sede cereng sede renak anak modo. Pasande noro kebangsaan remah. Kakek odi dari dimma, kakek ngakan dari dimma, kakek ngenom dari dimma, ha? Macam-macam sede. terus Aku sing koncone isih ya wedi lho aku. ngomong rasane, Rip. Wis ngene, Mat. Lek awakmu ancene gak melo ya wis. Ngurusin nang RT awakmu rono. Dulur, sama dadi sasine lek ayo iki ancen gak seneng nang negara. Hah? Ya apa kate mikir? Ayo ngomong, kok tak cewek tuntumu kok ya? Arek nom-noman kok iso kaya ngono. Rip, Prane. Awakmu gak iso ngedes kok ngono iku. Pak Rete. Untung ono RT kok. Ono RT wis tak pindah iku nang pundak. Wis, ngap. Aku ndelok awakmu. Kayak si butai lho. Lho, iki layan iki. Pak Wage. Enggak, awakmu sing ndek kene kliwon. Kliwon nok wage. Lah awakmu sih buta dari gua Cina. Aku si gabut dari gua aja. Ana apa maneh si Rerek? Sik enom. Kok iso? Ya Allah. Riil lah Pak Rete. Mbok sedina gak ono rukune ngono lho. Kahit mau ngomong Iki Rek. wis karukun blas kok ya apa. Ya mangkene Pak Rete lo pegel der mencari nak ngondo pae soro noro bangsa Iki tando. masalah apa maneh? Iki lho gak seneng nang negara. Kono lapo? Sampai gak seneng nang negara iku lapo? Apa awakmu? Nunggu. Wong-wong wis gak seneng nang Aku awakmu. bukannya gak seneng, Teh. Masalahnya mbahku ben pejuang gak dihargai di negara, Teh. Oh ya apa sih maksudnya? Malah berjuang. Mbahku malah berjuang, Teh. Bagian apa? Malah lawan londo biyen, tapi gak dicari temen pembukuan, Teh. Oh mati ketembak londo. Loh, gandol keseret truk. Wong bagopok ngono kan diakoni negara. Sing mati ge medan perang melawan Belanda, melawan sekutu. Sik salah. Loh, waktu itu gandol, mudun,
Klamine kecantol. Iku mbahmu iku melok pang. Wong malah mbae pang Iku soan. gak berjuang rimbun, Bang. Nek kepingin dicatet aja kuwatir cak tetep nabung utang-utangan. Kok utang-utangan apa? Iki melok acara apa maneh? Iki kan aku kate ngadani organisasi pecinta Organisasi apa, Rek? cinta tanah air to, Cinta Bos. tanah air, Bos. Pak Wis Rete. ono kari melok tok gak usah gawe dhewe. Ketuae Berarti ku sapa? pesaing berarti Ketua- aku Sari. Wakile aku lho Pak Rete. Dek kampung kene ono organisasi. Iya iya lho, Bos. Sapa ketuae? Gue. Ngenyek Pak Rete. Ngono wong gak habis blat. Mosok katene. Ngono ya gak enak. Kembari gak follow. Wis ngene lho, aja aneh-aneh. Gak aneh ti. Wong Mas iki gak gelem melok lek kate gawe organisasi yo enggak iya, tapi yo carane sing apik. Nah, maksud aku gitu tuh, maksud aku. Pak Rete kok gak ndukung sih? Ora gak ndukung. organisasi iku sing apik, sing eleme wajah iki tok. Iya, Kak. Nah, iku kok disebut noro kabeh, Dek. Organisasi kabeh apik, ADRT-ne apik, kadang jelas. oknume sing gak anu ngono lho. Aku kan cak oknum aku. Enggak oknum iku wong sing Istilah iku wong. iki apa lek gak melok? Lo kan nganggur, berarti mangane lontang-lantung dirubung semut. Lah mendingan melu aku. Gula boy aku ngawur. Ngene lho, wujud cinta tanah air, misal iki gak nganggur, kerja nang pertanian, swasembada pangan, iku ya padha ae ya cinta nang tanah air Tapi iki. kan yo kurang, Dik. Kok iso wong kurang arek iki. lho, niku ya Gak apa? temen lah iki. Wis ngene. Mari iki ana ketua Petanusia. Nah, iki organisasi yo padha sing jare awakmu ngono iku tentang cinta tanah air. Ana Gus Khairul Atok ambek Mas Muhammad selaku ketua ambek ketua Gardae. Oh, pesaingnya awak dhewe, pesaingnya awak dhewe. Ya berarti manono tak rekrut pisan ae Gus Atok. Tadi Gus Khairul Atok iku mbok rekrut. Mau rekrut aku tamu. Beliaunya Tadi apa nak? Wes rungono tentang cinta celun-celun Gus de anu ke parkiran di sana mau. Ya. Pokoknya DRT kene iki wis wong Ojo kesasar lho Hanisip. Kene kamu, kene sinau dek kene. Wis gak usah bingung rezeki. Monggo, Gus. Monggo, Gus. Monggo, Mas Muhammad, monggo Ya, Gus Pak. mriki, Gus. Kene. Sikape. Iku dilebokno iku senjata tajam. Gak iso Dek metu dhewe, Dek. Gus, niki lho, eker-ekeran. Niki kan badhe membentuk apa? Membentuk Organisasi pecinta negara. padahal bentuk keluarga gak saged niki. Sering gak. Tadi niki kita kenalan dulu dengan siapa dan ketua Petanusia niku apa biar masyarakat juga tahu. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Om Swastiastu. Kepada semua pecinta tanah air Indonesia, saya akan berkenalan dulu ya. Nggih. Pak RT, Pak Lurah, dan seluruh aparat yang hadir, Nggih, kebetulan makilin tok niki. termasuk seluruh anggota Abioso. Nah, Kita akan menyampaikan bahwasannya Maulana Syekh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya itu membuat sebuah organisasi yang bernama Petanesia. oh ini organisasi yang dibentuk oleh Mbah Habib. Nggih. Petanesia niku menapa? Petanesia itu singkatan dari pencinta tanah air Indonesia. Awakmu apa? Wong Di- sanakmu gak jelas. Ya dorong gawe aku sih. Sana kok gawe. Organisasi ini diciptakan oleh beliau, Nggih. Maulana Habib, Nggih. sekitar tahun 2005 Pak RT. Oh 2005 sampun 2005. kebentuk nggih. Tapi awalnya tidak bernama Petanesia. Petanesia, tapi PMPI. Artinya dulu pecinta merah putih Indonesia. Oh.
Kemudian ada regulasi dari pemerintah agar simbol negara tidak dijadikan sebagai nama sebuah organisasi, maka reinkarnasi dari PMP itu menjadi Petanesia. Oh, ini secaranya berarti Mbak Habib membentuk komunitas atau membentuk organisasi untuk mencintai bangsanya atau menjaga. Iya, betul. Bahkan ada gardanya Kurang lebih kayak Mas seperti Muhammad itu. nih, King. Oh, nggih, di gardanya ini bagian pengawalnya para tokoh dalam organisasi pencinta tanah air Indonesia. Oh, Mas Muhammad juga garda depan. Nama yang dipilih oleh beliau, kenapa harus Petanesia. Petanesia? Ya, peta itu kan artinya gambar. Ah, nggih. Nesia itu berasal dari kata nation, artinya negara. Jadi dalam organisasi ini ada sebuah warna sebagaimana apa yang ada di dalam negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti di dalam organisasi ini masuk segala komunitas, baik itu dari lintas agama, lintas suku, lintas profesi, bahkan lintas gender. Oh. Yang penting mereka itu punya komitmen untuk mencintai bangsanya, mencintai Negara Kesatuan Republik Iya, tapi kalau Indonesia. sama untuk wis melok Mbak Habib. Iya. Mesti benerin. Aku otodidak kok. Oh, mau otodidak. Nggih. Ya, aku gak betul. bener. Jadi kenapa kok kita menggunakan nama Petanesia? Itu karena Kepanjangan dari singkatan dari pencinta tanah air Indonesia, bukan pecinta. Nah, kalau lihat-lihat makna dari pecinta, itu masih kita berproses untuk mencintai. Oh, karena ndak melnon yang Iya. tengahnya. Kalau ada nya pencinta itu Orang yang karena kita telah telah mencintai dengan sebenarnya. Oh ya kan, mencintai Mbak, mencintai kan. Oleh sebab itu yang ada di dalam organisasi ini siapapun saja dari kalangan manapun, yang penting dia memberikan kontribusi untuk bangsanya, silakan masuk Welcome katanya. Iya, organisasi pelawak ini. juga boleh masuk situ. Boleh, itu masuk dalam bagian dari unit-unit yang digarap oleh organisasi Petanesia ini. Oh, jadi itu makanya mencintai itu juga ada syarat-syaratnya. Makanya ada ungkapan koyok tembung kanji ning dhuwur meja. Maksudnya Pak Teh, Kayak nyanyi sih aku. Ini kayak lirik lagu. makanya tak kau maksudnya Mari apa? mencintai negeri dan bangsa. Oh, aduh, tuh. Mulai mikir. Itu anu deh kan. Mulai pikir. Tadi nih Gus Aril, karena kan sekarang anak-anak muda itu kan lebih individual, sulit untuk masuk organisasi. Itu beda dengan mungkin zaman-zaman dahulu Karang Taruna yang berhasil, banyak yang masuk, garda-garda banyak yang masuk. Hari ini memang teman-teman muda ini itu jarang yang mau, karena hidupnya sudah individual, hiburannya individual, cari makannya kadang individual dari HP gitu. Organisasi Petanesia ini menyangkut sebuah elemen masyarakat, termasuk pemuda ya. Nggih. Di sini ada sebuah komunitas yang diwadahi oleh Petanesia, yang mungkin cocok dimasuki oleh para pemuda. Di antaranya adalah para pencinta alam. Oh, PA. Iya, mereka yang sering camping, mereka yang sering menghayati kehidupan melalui petualangan di satu tempat, maka komunitas muda yang seperti ini bisa masuk di pencinta alam Petanesia. Oh, juga ada bagian-bagian bidang-bidang. Kowe iki seneng munggah gunung tok mudune gak iso. Aku mesti nyelok rescue aku nek udah. Harus ini kecantol carang. Capek. Ada lagi bagi mereka para penuntut ilmu, baik dari Akademisi, tingkat nggih. ya dan sampai dengan perguruan tinggi. Nggih. Itu ada PMPI yang saat ini dari awalnya dulu kalau PMI itu pecinta merah putih Indonesia, tapi sekarang
konotasinya lain. PMPI ini, PMPI yang ini pergerakan apa? mahasiswa Petanesia. Oh, ini PMPI yang beda ya, pergerakannya. Berarti ada Banom istilahnya. Iya, ada Banom. Kalau di NU ada Banomnya. Ada Banomnya yang namanya PMPI. Jadi pemuda-pemuda itu sudah diwadahi oleh Petanesia ke PMPI, ke pencinta alam. Iya, betul. Nah, ini teman-teman yang mahasiswa juga bisa masuk. Iya. Dan hebatnya ini kan tadi bahwasannya organisasi Petanesia ini lintas agama, lintas suku, lintas profesi, lintas gender. Yang penting dia punya komitmen untuk berkontribusi kepada bangsanya. Namanya juga pecinta. Pencinta itu adalah memberikan sesuatu tanpa mengharap balasan. Itulah yang sejati. Kajian tok sing dipikir. Iya, lek beda kan aku karo Gus Khairul. Saya memang tidak mengharapkan sesuatu, tapi yang mbok ili. Iku pancet. Iku pancet. Yang mbok ngerti. Gus Khairul juga ada kardanya juga teman-teman muda. Gini sebenarnya jadi banyak ormas atau organisasi masyarakat yang tujuannya, hakikatnya kalau Petanesia ini kan murni, artinya bangsa Indonesia ini semuanya punya potensi, artinya punya potensi untuk kemaslahatan di negara ini. Ya. Tetapi itu kurang diperhatikan dan kurang dihargai sehingga tidak ada rekrut untuk pemuda-pemuda itu. Nah, di sini saya sebagai garda bangsa Petanesia, saya coba merekrut dari latar belakang anak-anak yang kurang punya kesempatan. Dan di situ saya hargai, saya terjuni apa manfaat anak ini nanti. Jadi kita kita cari bakat potensinya, kita coba kita datangi, kita sehingga nanti kita bisa memberikan potensi yang sebenarnya. Nah, dengan begini berarti juga pengaruh kan dengan stabilitas ini. Dan jadi saya rasa yang membuat ketidakstabilan bangsa itu karena kita juga tidak memperhatikan atau tidak menghargai masyarakat-masyarakat yang punya kesempatan. Benar. Karena generasi penerus. Kalau di Petanesia itu menangnya kan mereka lintas suku, lintas keimanan atau keyakinan atau lintas agama, lintas kota dan provinsi. Dan yang perlu diperhatikan lagi, kita tidak punya kepentingan apapun selain untuk mencintai bangsa. Ini. Jadi nggak mau tiba-tiba nanti jadi apa gitu. Jadi itu. Arete. Apa? Kopi. Oh, silakan. Nun sewu lho, Gus. Gus kula tomut grup Petanesia apa? Petanesia. Kan gak tenun. Lah ya. Nek sampean niku ora anu cinta negara, cinta kopi. Loh, saya kan termasuk cinta negara tanah air. Kan saya berbau air-air. Kok disalap ten pundi Gus warung kula. Monggo teng pundi kemawon. Tadi niki kita terima kasih Bu Pua. Tadi sebuah lagu Gus, itu lagu karya almarhum Gus Fahru Rozi dari Pondok Pesantren Wali Songo di Purwosari. Itu karya beliau dengan penghayatan untuk cinta kepada bangsa ini, cinta Tuhannya. Di sela-sela beliau membuat lagu itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ini seperti latar belakang berdirinya Petanesia. Iya, jadi beliau itu membuat biar kesannya itu anak muda banget. Lagu itu diafirmasi model-model anak muda yang sekarang, Gus. Kayak model-model ini. Makanya kita kan juga bingung bagaimana ini untuk mencintai bangsa ini atau bangsa ini kenapa harus dibela, itu bagaimana ini sebenarnya? Iya, Pak RT ya. Bangsa ini di samping anugerah dari Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasannya bangsa ini berdiri tidak karena pemberian siapapun selain Allah, tapi bangsa ini bisa menjadi seperti ini karena perjuangan para pendiri bangsa yang mengorbankan cucuran darah, bahkan rela melepaskan nyawa demi bangsa ini. Oleh sebab itu
kita perlu mensyukuri atas anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta. Maka kita mewujudkan rasa syukur itu, bangsa ini harus kita bela, kita rawat, kita kembangkan potensi yang ada dari bangsa ini. Karena bagian dari syukur kepada Sang Pemberi adalah bagaimana kita mengeksplorasi dengan baik apa yang ada di dalam negeri itu. Kita tidak boleh menyia-nyiakan, karena menyia-nyiakan anugerah yang diberikan oleh Sang Pencipta justru akan melenyapkan anugerah yang Allah berikan itu. Tatkala kita pandai mensyukuri atas anugerah yang Allah berikan, insya Allah akan semakin ditambah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau bangsa ini kita syukuri dengan kesyukuran yang benar, maka yang saat ini kita rasakan, Indonesia semakin sejahtera, Indonesia semakin jaya, bahkan nanti di saat-saatnya akan sampai pada puncak kejayaan Indonesia. Nah, itu untuk menjaga bangsa ini itu juga sebagai wujud rasa syukur. The nation state, Indonesian country. Wis gak paham, mau rupane gak paham lek masalah. Terus no teh. Ngomong apa aku ya bingung kok ya. Kadang ngomong Terus no wis. Memang bulet dhewe awakmu. Berarti sebagai wujud rasa syukur itu kita mencintai negara ini. Berarti mencintai negara ini juga sebagai wujud mencintai kepada Tuhannya, nggih. Betul. Nah, makanya kalau teman-teman muda ini kan sulit untuk memahamkan, karena bagi mereka kan apalagi bonus demografi yang ada di Indonesia, teman muda ini lebih banyak nantinya daripada yang tua-tua. Ini untuk memahamkan mereka atau sebundi, Gus? Ya, kita analog saja. Sekecil apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu ada cerita begini. Saya pernah naik bis dekat seorang laki-laki muda, memegang sebuah sapu tangan yang agak lusuh, dilipat sapu tangan itu. Akhirnya sapu tangan itu berulang kali dia cium, kemudian tertawa. Kemudian dia cium, kemudian tertawa. Akhirnya terdetik dalam hati kami untuk sekedar menanyakan kepada sang pemuda itu, Mas, ada apa sih kiranya sampean itu memegang sebuah sapu tangan yang lusuh, tapi di saat sapu tangan itu Mas usapkan, kemudian Mas cium, kemudian Anda tertawa. Oh, ternyata jawaban itu mengagetkan kita. Apa jawaban yang terucap dari pemuda ini? Dia bilang, Mas, dia panggil saya Mas juga, jangan lihat sapu tangan yang seperti ini, tapi lihatnya siapa yang memberi sapu tangan ini. Ini adalah dari pacarku yang aku cintai. Oh, itu. Maka kalau bangsa Indonesia ini anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita rawat dengan baik, karena bukan hanya sekedar seperti yang saya analogikan sebuah sapu tangan yang lusuh, tapi Indonesia ini dengan berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada anak bangsa ini, lebih daripada bangsa-bangsa yang lain. Maka sudah sewajarnya, ayo anak-anak muda, Anda yang hanya diberikan oleh seorang gadis sebuah sapu tangan yang lusuh, kau sebegitu bangganya dan kau terus tertawa bahagia. Bagaimana kita diberikan begitu besar anugerah oleh Sang Pencipta berupa bangsa ini. Mestinya kita harus pelihara, kita hargai, kita berikhtiar agar bangsa ini menjadi bangsa yang benar-benar sejahtera, bangsa yang benar-benar diperhitungkan di kancah dunia, bukan hanya dibanggakan oleh komunitas tertentu saja, tapi semuanya harus membangun, dan hasil dari pembangunan itu kita banggakan untuk kita tunjukkan kepada dunia, inilah Indonesia tercinta. Luar biasa. Makanya
kadangkala ada yang salah persepsi bahwasannya menghormati bendera itu sama menghambakan diri atau mentuhankan bendera. Itu kadangkala kan kita Iya, betul. kok selemah itu imannya bendera saja sudah bisa mengalihkan keimanan gitu loh Gus. Terus pun ini Gus yang memahami yang konco-konco niki wau. Iya. Dulu pada saat seorang wali yang disepakati akan kewaliannya, yaitu Mbah Hamid, tapi bukan Mbah Hamid Pasuruan yang saya tahu, tapi Mbah Hamid yang menjadi saudaranya Kiai Wahab Hasbullah. Ya, beliau ini didatangi oleh banyak pengurus Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Yang pertanyaan seperti itu. Pertanyaannya apa? Kiai Hamid, ini kita orang-orang dalam struktur NU diberikan sebuah PR oleh pertanyaan yang sekaligus pemahaman yang mungkin kurang pas, yang menganggap bahwasannya mencium bendera adalah bagian dari penghambaan diri terhadap bendera itu. Oh, kasus ini sudah lama juga sudah ada, cuman di-rewind terus-terusan gitu. Iya, betul. Di saat beliau mendapatkan pertanyaan itu, maka beliau mengatakan, jangan begitu. Kita itu mencintai kepada bendera, berarti dibalik bendera itu kita mencintai bangsa. Mencintai bangsa itu adalah mencintai kepada sang pencipta itu sendiri. Dalam sebuah syair dikatakan, uhibbud diyar Laila wa ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyaro. Jadi saya gini Mas awalnya, amurru ala diyari Laila. Saya melintas di sebuah perkampungan di mana di situ Laila berdomisili di dalamnya. Akhirnya tembok-tembok rumah itu aku cium. Oh, itu cerita Kaiskan Laila nggih. Bukan karena mencintai kepada tembok, tapi sungguh aku mencintai kepada Laila. Sama itu. Jadi kalau kita mencium bendera, artinya kita menghormati kepada bangsa kita. Mencintai kepada bangsa itu berarti cinta kepada Sang Maha Pencipta. Mungkin itu kalau yang berpandangan seperti itu yang agak keras itu, sastranya kurang paling. Ngopi ini kurang ada. Iya. Makanya ada ketemu kan Mas Muhammad yang makanya ada ungkapan itu mencintai kekasihnya kekasih sama dengan mencintai kekasih. Itu kata Imam siapa? Imam Ghazali. Saya kan juga ada kan. kan udah jelas, Dik. Apa kata Imam Hambali? Tenang pada Allah. Ini Mas Muhammad, kita sebagai garda, ini kan juga penjagaan ini kan untuk semuanya. Beda mungkin teman-teman yang lain mungkin penjagaan untuk khusus kepada ulama atau agama tertentu dan lain-lain. Tapi ini untuk seluruhnya. Jadi maksudnya garda bangsa secara khusus memang untuk penjagaan tokoh atau ulama ya. Tetapi secara umum yaitu tadi kita potensikan semua bangsa ini, kita fungsikan semua yang ada, maka akan tertib, dan dengan ketertiban itu akan stabilitas akan tercapai. Terjaga. Jadi nggak harus kita kita jaga, kita lawan atau kita enggak semua. Kalau begitu terus muncul. Tapi kalau kita benahi yang bikin kekacauan itu kita arahkan, kita benahi, akhirnya kita mengerti, ya kan stabil kan, nggak usah kita jaga-jaga, sudah berjalan dengan sendirinya, baik sendirinya. Kalau istilahnya itu kalau untuk diri kita itu sehat, itu yang utama, bisa bekerja dan lain. Kalau untuk negara itu rukun dan damai, itu dapat negara cepat seperti berkembang. itu tadi pemberian pengertian masalah menghormat kepada bendera itu adalah bentuk kekufuran atau syirik. Itu sebenarnya isu yang sudah usang. Ternyata sudah lama ya masalah togut ini ya. Itu bentuk-bentuk yang ya mungkin pecah belah. Mungkin kasetnya diputer ulang. Iya. Sekarang kayaknya sudah nggak begitu ampuh itu. Betul. Kita sendiri kan bingung, gitu, ya. hanya mencium
bendera atau hormat pada bendera. Iya. Kok segitunya? Kok sepele? Kok cepet banget, lemah banget imannya. Ya paling tidak ya di mana turu sore-sore lah. Apa wae dae? Kalau kono kamu salah ngono Mas Muhammad gak lapo-lapo. Oh iya. Berarti itu kalau permasalahan yang ada di sekitaran Petanesia juga menanggapi itu. Iya, betul. Jadi sebenarnya hal itu ditanggapi juga perlu, juga enggak, karena memang mereka punya persepsi sendiri-sendiri. Kalau orang itu sudah sesat ya kita arahkan saja, kita dekati bagaimana apapun yang kita lakukan selama itu menunjukkan apresiasi kita atas kecintaan kepada bangsa, ya silakan aja. Jangan kita punya persepsi yang negatif, ya, termasuk bagian yang negatif ya mengatakan bahwasannya mencium bendera itu adalah bagian dari kekufuran atau paling tidak membuat pelakunya itu keluar dari agama yang mereka anut. Itu salah besar, karena iman itu ada di hati. Betul. Dan iman tidak bisa dipaksakan, mereka adalah dari kesadaran diri, kesadaran yang paling dalam dari seseorang yang meyakini akan apa yang menjadi ritual dalam setiap harinya. Kalau biasanya di Indonesia itu kan yang paling dilihat karismatik seorang figur. Makanya Petanesia ini kalau yang dilihat ke atasnya itu adalah Mbak Habib Lutfi. Ini sepertinya memang kita meyakini organisasi ini memang harus dibentuk untuk ikut serta menjaga dengan organisasi-organisasi yang lain, yang baik-baik yang lain itu, untuk menjaga bangsa ini agar ya tidak terpecah belah, agar tidak mengikuti paham-paham yang gak karu-karuan. Biar Indonesia ini kalau aman, itu kan dari Indonesia yang berkembang bisa menjadi negara yang maju. Gitu. Ya betul. Gini Pak RT ya. Okay. Jadi Habib Lutfi itu di samping tokoh yang tak diragukan lagi perilaku nasionalismenya. Beliau ini kan seorang presiden sufi dunia. Betul. Okay. Bahkan ketokohannya masuk dalam 500 orang yang berpengaruh di dunia. Maka Habib Lutfi ini laksana Shinto, atau paling tidak kalau kita seorang muslim adalah seorang wali besar yang punya karakter kasih sayang kepada siapapun, baik yang mungkin punya akidah seperti kita atau bahkan di lain seperti akidah yang kita miliki. Maka kasih sayang beliau menyeluruh kepada seluruh yang ada. Ya, di antaranya beliau ciptakan organisasi ini agar mereka pun punya pandangan seperti beliau. Bahwasannya seluruh anak bangsa ini dalam sifat nasionalisnya sama, tidak boleh ada kecurigaan satu dengan yang lain. Karena kita sama-sama anak bangsa, kita harus saling mencintai, kita harus menguatkan, kita harus saling membangun, kita harus saling memberi. Tidak boleh kita menistakan satu dengan yang lainnya. Baik atas nama agama, atau atas nama kelompok, atau bahkan atas nama golongan. Tidak boleh. Semuanya harus satu derap langkah demi memajukan bangsa Indonesia yang kita punya ini. Ini luar biasa ini, makanya kita hari ini jadi terinspirasi. Kita terima kasih atas kehadiran Gus Khairul dan juga Mas Muhammad, Garda Petanesia dan juga Ketua Petanesia. Ini kita jadi punya pandangan yang sangat luas untuk itu. Makanya kita terima kasih kehadirannya di Sahur Bareng. Semoga bisa rawuh kembali ke sini supaya memahamkan nih lho ngenek-ngenek. Sampeyan gak teh? Parete ini aku iki memang cinta tanah air. Kopi ini ya diombe. Oh, nggih. Pokoknya jangan lupa, sodako mudah, zakat pun berkah, NU Care Lazisnu saja. Yang mau sodako ada di sini nih. Benar. Bawah. Pokoknya ada di pojok kita, itu bisa langsung itu melalui itu. Oh, QR. Kiris itu loh ya. Kiris. Itu bisa langsung karena sodako mudah, zakat pun berkah, NU Care Lazisnu saja. Hey.
semuanya untuk teman-teman Petanesia seluruh Indonesia yang khususnya di Jawa Timur. Kita ucapkan selamat melaksanakan ibadah sahur. Semoga puasanya lancar. Amin. Tidak ada kendala. Amin. Highway nanti ikut highway. Apa highway? Tidak berboden itu loh. Karputnya Ini kan berboden, kalau ini den beden. Tangan di Pak Rete, tangan di Pak Rete. Iya. Salam-salamnya Bu Bua untuk keluarga besar siapa? Salam sedaja pokoknya semedura sesampang sesentol. Salam sedaja tang pipi, tang kute, tang tretan, tang catut. tang catut. Makanya besok supaya lagunya agak panjang. Besok kita ketemu lagi dengan inspirasi yang luar biasa. Kita besok berbicara tentang apa, ada tamu siapa. Ini masih rahasia karena besok ada tamu kehormatan yang luar biasa akan datang bersama kita bagaimana anak-anak muda bisa mengerti politik dengan benar. Ada Gus Anwar Sadat besok bertemu bersama-sama kita. Makanya kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Besok ketemu lagi di Sahur Bareng Ojek. Ya.